Halo, halo. Yap, halo, halo. Aduh, sorry banget, Lang. Nggak Telat. apa-apa. Thank you sudah menyempatkan waktunya di weekend ini, Mas. Iya, kemarin-kemarin tuh kan pas WhatsApp itu aku lagi agak sakit gitu kan. Terus udah Oh, agak sehat. sakit. Udah baikan sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ngomong ini sih cuma bahas-bahas. Ya cuma ngisi konten di YouTube doang sih, karena emang lagi sering-seringin update konten juga. Oh Paling iya. kita ngobrol-ngobrol sedikit sih, Mak. Oh ya, Riza Herjigo ini senior gue di kampus, jadi mungkin gue manggilnya Kak. Jadi ya agak agak lebih muda gue. Terus dulu juga sering-sering bikin startup gitu ya di zaman kapan ya, di zaman masa-masa startup lagi jaya-jayanya lah ya. Ada Fauzan Helmi, ada yang di Flip juga bikin banyak startup yang berhasil juga. Dulu ada startup namanya Cozora ID. Gak tahu ada yang masih tahu apa enggak. Jadi di sana kayak online course atau mungkin ya kayak ada IELTS, ada banyak, Hmm, iya, banyak banyak edutech, kayak edutech gitu mungkin ya. betul. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih kayak tertarik banget sama dunia edutech atau pendidikan? Sekarang juga lagi bikin Go Akal. Kenapa emang emang jalur pendidikan formal di Indonesia nggak bagus apa gimana? Ya, jadi thank you, Lang, pertanyaannya ya. Em, karena punya concern yang cukup dalam di pendidikan ya. Eh, aku sangat bersyukur pendidikan aku sendiri tuh bagus. Eh, Hmm. jadi ya dari SD, SMP, SMA, kuliah ya, kuliah bisa satu tempat sama Gilang juga gitu ya. Um, dan itu privilege privilege besar. Uh, Terutama waktu aku mulai ngerasain di SMA ya, ternyata beda banget loh memang SMA yang bagus sama yang mungkin biasa gitu ya, atau dengan Ya. di compare dengan yang lain. Dan aku melihat sendiri gitu, kawan punya teman SMP yang kita tuh dulu satu meja, satu teman main gitu kan. Terus kita berpisah pas SMA. Terus pasti berpisah juga pas kuliah. Dan itu kayak aku dan dia sayangnya waktu itu kayak terjebak sebuah kasus lah. Hmm. Waktu aku dengar di akhir-akhir SMA, dan di situ aku sempat kesel gitu ya. Kesel kenapa sih dia bisa kayak gitu padahal kita tuh dulu satu teman main. Dan akhirnya to dulu tuh mungkin agak menyalahkan pendidikan gitu ya, kenapa kok gue di sekolah yang bagus bisa bisa dapat yang gue rasa luar biasa gitu, gue dikasih mimpi-mimpi yang luar biasa yang gue jadi dibikin berani untuk punya punya goals, sedangkan dia yang um, teman gue yang dulu suka main bareng gitu ya, apakah gara-gara dia masuk ke sekolah yang salah atau ke lingkungan yang salah sehingga dia dia kayak ke tempat yang menurut gue ya sampai kena kasus itu. Ah, Nah akhirnya di situ punya keresahan yang cukup dalam di pendidikan, jadi selalu mikirin kepikiran gitu ya, gimana sih caranya bisa improve pendidikan. Apalagi sekarang udah punya anak ya, terus kayak iya. ngerasa pendidikan buat anak tuh kayak gimana sih nanti. Um, dan kayak pingin kontribut aja sih, dan ngerasa salah satu jalan yang paling menarik adalah informal learning sebenarnya, belajar yang Hmm. emang lu butuhin. Nah, makanya Hmm. benang merahnya di situ. Oh iya, tadi juga ngebahas SD, SMP, SMA-nya privilege itu berarti swasta apa gimana? Enggak, SD-nya swasta tapi SMP SMA-nya enggak, tapi SMA kayak salah satu SMA terbaik di Bogor, Oh, oke. kan di Bogor gitu ya. Terus kan jadi butterfly effect ya, jadi Iya, yang iya. masuk SMA yang bagus terus bisa masuk UI gitu kan, habis itu bisa pertukaran pelajar. Sedangkan kalau kalau ya lu masuk misalkan sama yang di dalamnya terkenal banyak tawuran atau um, padahal itu bisa jadi bukan salah lu gitu masuk sana, Hmm, bisa jadi hmm. ya ituin orang tua, bisa jadi memang saat lu ujian lu lagi sakit dan sebagainya, ya akhirnya berefek terus-terusan bahwa lu nggak bisa naik level gitu, dan Ah, itu terasa nggak adil. iya, iya, make sense. Terus juga punya anak, terus kira-kira anaknya bakal apa ya? Bakal mengikuti jejak jejak Kazego apa enggak?
kayak bakal masuk ke SD swasta dulu kah atau nanti langsung ke negeri atau gimana? Soalnya menarik juga sih membahas parenting ini. Ada masalah nih. Iya, kayaknya pengen homeschooling sih, pengen Homeschooling. homeschooling. Oh, menarik. Karena pengen coba eksperimen Hmm, Legal education system I sendiri. see. Oh, homeschooling berarti yang ngajar kasih gue sendiri ya bagaimana? Dia berdua, sebenarnya istri yang paling banyak ya, Wow, tapi menarik. kayak kita pengennya bikinnya modular. Jadi kalau Hmm. misal kita jago Hmm. ngajarin matematika misalkan ya, ya udah matematika belajarnya sama kita. Tapi kita kan nggak jago mungkin olahraga atau yang lain gitu kan. Ya udah nanti Menarik. kita kayak hire orang atau dia kita lesin aja ke tempat lain. Jadi Hahaha. seminggu tuh ya udah kalau lagi belajar matematika hari Seninnya sama kita, Selasa di les gitu ya, Rabu kemana gitu, Rabu ekspor ke gunung atau apa gitu. Iya, seru juga ya. Iya, menarik-menarik. Itu juga istrinya juga ini dosen bukan bukan ya? Iya, dosen Masih dulu ya. dosen. Ah, masih dosen. Dulu juga sempat diajar sama Kak Suci ya. Hmm. Yang paling gue inget tuh Kak Zigo datang di guest lecture-nya. Jadi kita Oh kita iya nggak ya. fokus. Iya. Kayaknya pertama kali ketemu di situ deh, tapi ya belum kenal banget. Lalu, ya. Terus juga bikin startup Go Akal sekarang. Nah, masalah startup ini nih, emang masih works ya? Kayak nggak tahu sih. Gue ngeliatnya setelah ada kasus fraud di startup ya startup ikan itu, emangnya masih masih works bikin startup di Indonesia? Apakah masih ada venture capital yang mau mendanai apa gimana? Apa ya gue nggak tahu sih. Iya, Ah, good question. Eh, kalau masih ada atau enggak masih. hmm, Tapi kalau banyak atau enggak tentu sudah iya, jauh berkurang ya. Dan sebenarnya bukan berkurang tapi jadi jauh lebih selektif. Ya, karena kan visi-visinya itu masih ada, cuman mereka menjadi sangat-sangat selektif untuk yang baru ya, untuk mereka invest. Tapi sebenarnya malah jadi waktu yang sangat menarik gitu kan. Karena saat dimana orang-orang mungkin ngerem bikin startup, kita bikin startup, hmm, selama itu jadi real revenue-nya real, prosesnya real gitu ya. Dan apalagi ya kalau saya ngelihat sekarang cenderungnya eh, banyak banget sih opportunity, mas, dalam arti misalnya dengan adanya AI kita bisa hemat pengeluaran jauh gitu kan. hmm, Terus betul betul. dengan dunia yang makin terbuka kita bisa jualan produk ke luar negeri, nggak cuma di Indonesia. Jadi malah opportunity yang besar banget dan alhamdulillahnya sih masih ada, terutama early stage akselerator, inkubator itu yang masih buka dan ngebantu kita untuk ya suntik dana dan ngasih bimbingan yang hopefully bisa bisa bikin new generation of startup yang emang real dan nggak ada fraudnya ya, hopefully. Iya udah hopefully. Iya 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 sih. Terus juga di link ini gue lihat ikut yang tadi ya Hasan Visi. Nah itu emang Gitu. emang emang baru ya apa pokoknya udah lama inkubator Hasan gitu ya. Fish itu tahun lalu ya. Hmm. Uh, Tahun lalu tuh batch 1. Aku ikut batch satunya, Oh berarti baru banget ya. baru banget. Dan sekarang lagi buka batch 3. Nah terus dia dari Hasan Visi atau mungkin kayak venture capitalnya sendiri itu di nggak tahu sih kalau dulu kan suntik dananya gede-gedean ya. Nah kalau sekarang tuh mainnya gimana sih? Apakah mereka main aman kah atau cuma sedikit aja kah duitnya atau gimana? Itu kalau jadi kan ada visi yang benar-benar custom per startupnya ya. Jadi startupnya butuh berapa, nanti dia Hmm. ngasih kayak financial projection dan sebagainya. Ya udah itu per startup bisa beda. Nah Oh, tapi kalau inkubator kayak gini biasanya dia punya satu deal buat semua. I see. Oh iya, dari inkubator jadi startup gitu ya. Yes, yes. Nah, kalau satu deal ini ya tergantung, ada yang masih ya tergantung kita daftarnya yang kemana gitu ya. Ada yang Hmm. cukup konservatif jadi nggak ngasih gede-gede banget. Ada yang generous gitu ya, jadi lumayan banyak, beda-beda. Iya ya. Nah, sejujurnya gue juga belum pernah ada sesi kayak pitching ke venture capital atau kemana gitu ya. Karena Hmm. ya, gue sendiri lebih suka dari tahun lalu kan lebih suka solopreneurship, jalan-jalan Hmm. sendiri aja gitu, cari duit sendiri. Nah, kalau misalnya startup itu gimana sih maksudnya kayak orang awam gitu, yang baru ketemu atau baru pengen bikin startup.
eh, apa yang harus disiapin? Apakah cuma ide produknya aja atau produknya udah harus jadi apa gimana? Hmm. Di kondisi sekarang sih kebanyakan ide aja nggak cukup ya. Kebanyakan ide aja nggak Hmm, cukup. Perlu bawa eh, bahkan sampai traction ya. Jadi produknya udah prototype, sudah ada traction. Karena itu tuh yang nanti bisa ya membantu mengconvince si calon investornya ini. Apakah kita nice. benar-benar, apakah ide kita bagus dan kita bisa execute, itu kan dua hal yang berbeda. Iya bener. I see, berarti sudah ada. Kalau dari inkubator, berarti kan udah harus jadi apa gimana? Tergantung inkubatornya juga. Sebenarnya Oh, masih banyak inkubator yang open kalau for ideas only gitu ya. Cuman I see. uh, gini, biasanya orang yang keterima untuk yang ide, dia nge-share ide terus dia Hmm. keterima gitu. Biasanya orang-orang yang cara background foundernya juga bagus gitu. Misalkan Iya dia betul. misalkan lulusan Ivy League atau apa gitu kan. Terus dia punya track record kerja 15 tahun di industri health. Terus dia mau Hmm. bikin startup Produk di health, iya. produknya health juga. Nah itu waktu lo datang sama ide karena ide doang, tapi karena lu foundernya backgroundnya bagus, emang sesuai gitu ya, ya udah kita mau invest. So yang kayak gitu tuh ada, cuman kan jarang yang kayak gitu ya. Iya, 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 iya. Oh iya bener sih, kalau startup leverage-nya pasti dari background-nya co-founder ya. Co-foundernya apa, dari latar belakang pendidikannya Harvard atau Oxford gitu pasti kan ya Iya, pasti pasti di berpengaruh sih. berpengaruh Hmm. banget. Oh iya bener juga. Nah selain itu kayak tadi kan venture capital bakal ngasih kita pendanaan. Nah Hmm, yang dia minta persentase kepemilikan perusahaan itu sendiri kan. Nah betul. itu kalau dari ya tahap-tahap awal kayak seed funding gitu, berapa persen dari kepemilikan perusahaan kita? Tentu beda-beda ya per inkubatornya itu ya. Cuman biasanya yang bagus Biasanya? tuh range-nya antara 5 sampai mungkin maksimal 15% ya. Oh oke. Oh nggak terlalu gede ya? Keren bakal lebih dari 50 nggak ya? Enggak, harusnya enggak. Karena jadi gini, ada orang yang Hah? ada inkubator yang memang ngerti cara cara dunia startup bekerja gitu, sama ada Hmm. yang dia bikin inkubator atau dia angel investing dengan dia nggak punya ilmunya gitu ya. Nah, Ah, kalau dia nggak punya ilmunya, mungkin dia cenderung untuk ya gue bikin sebanyak-banyaknya sekarang gitu, lebih dari 50% atau mungkin 50%. Padahal I itu see. sebenarnya membuat probability startupnya untuk bisa dijual lagi itu sangat kecil. Hmm. Tapi tetap Uh, ada target itu ya, tetap ada target. Maksudnya kirain probability-nya itu cuma, maksudnya eh, venture capital itu cuma berharap perusahaannya ini, startupnya ini yang didanai bakal terus berkembang gitu. Tapi tetap ada exit-nya gitu ya, berharap exit juga apa gimana? nah, kebanyakan kan Hah? untuk dapat income dari kepemilikan share Oh, saham gitu, oh iya benar. ada dua cara gitu kan, dari dividen atau dari jual sahamnya. Nah, kebanyakan orang yang main apa ya, investor di venture capital atau angel investor itu pengennya sebenarnya capital gitu. Jadi dia nggak nyari dividen, tapi dia gimana caranya dia tanam misalkan 100 juta bisa balik setidaknya 1 M atau 10 M gitu ya, 100 kali lipat. Oh oke. Nah, tapi kalau nunggu sampai perusahaannya IPO, kalau untuk early investor, mungkin kan bisa take 10 tahun gitu ya, dan Iya. terlalu lama. Jadi dia biasanya, misalkan next round kedua atau round ketiga, itu nanti dia jual sebagian dari sahamnya dia. Itu dia Hmm. udah jual pakai kapital, dari kapitalnya. Ada juga kalau kalau yang konservatif yang biasa gitu ya, bisnis biasa, ya udah dia pengennya dividen. Yang nggak masalah juga, startup juga bisa aja kalau dia mau, kalau dia profit terus tiap tahun nanti dia bagi hasil. Nah dia punya 10%, kita keuntungan 100 juta, udah 100 juta tuh udah bersih, udah dikurangin rencana apa modal lagi buat tahun depannya. Ya udah 10%-nya 10 juta buat si investor. Investor. Nah, Cuman itu jarang sih. juga. Iya, iya menarik. Dan itu juga ini sih, apa ya, beberapa, kan gue juga beberapa kenal sama co-founder startup gitu di Indonesia. Dan banyak yang curhat kalau, ya dulu saat freelance gue suka di approach gitu kan sama co-founder buat bikin project yang mereka project based gitu. Dan ada beberapa yang curhat kalau ini investor agak bawel nih, jadi harus dicatat semua pengeluarannya, semua pemasukannya gitu-gitu. Nah Hmm. itu tuntutan dari ya, venture capital yang ada sekarang ribet nggak sih sekarang, terutama Hasan Viz itu atau gimana?
Iya, balik lagi sebenarnya tergantung Venture investornya ya. capital ya. Dan mungkin makin besar stage-nya ya, makin Hmm, makin mungkin makin makin strict ya, ininya ya, governance-nya, melihat keuangan dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di kita sih karena memang masih early banget, masih jatuhnya pre-seed ya, pre-seed funding bahkan sebelum hmm. sebelum seed Oh, I funding. see. Di Hasan Visi ini cukup, ya udah report aja di 3 bulan sekali dia ngasih form. Nanti kita masukin secara umum laporan traction kita, keuangan kita, habis itu one on one. Selesai sih, nggak ada kayak tuntutan yang terlalu dalam. Oh iya, menarik menarik. Iya, iya. Iya, biasanya kalau stats sudah tinggi gitu sih. Dan gue dulu juga di startup kan ya pernah Hmm. venture-nya itu lumayan besar lah. Nah, di naungan investor itu perusahaan-perusahaannya itu dituntut macam-macam, harus laporan ini, laporan itu gitu. Tapi ternyata di startup gue yang dulu HCDTI itu nggak seketat itu gitu. Ternyata Hmm. karena emang itu teknik dari co-foundernya yang pinter juga menurut gue. Jadi dia cuma minta pendanaan yang sedikit. jadi Oh gitu jadi ya. karena sedikit aja udah nggak usah sampai series A series B gitu, tapi sedikit sehingga investornya nggak nuntut macam-macam, nggak demanding gitu. Jadi itu bisa jadi strategi juga ya buat ininya, buat founder startup sekarang gitu. Betul betul. Uh, karena kan Iya, ya annoying juga ya kalau terlalu iya, terlalu besar. makanya ada katanya, denger-denger sih kata ribet gitu ya. Pernah juga sih Tapi dulu kita kayak hmm? tapi kita juga perlu perlu apa ya, uh, dari kacamata investor kadang mungkin memang membutuhkan hal tersebut, Hmm. apalagi dengan kasus-kasus kayak sekarang kan. Oh iya benar. Emang ya make sense juga sih kadang kalau mereka minta yang detail gitu. Iya, setuju setuju. Iya sih. Iya. Tapi sebenarnya investor itu peduli sama produk kita nggak sih? Kayak kalau misalnya dia tahu produk kita rame diperbincangkan orang gitu, misalnya kayak udah traction-nya udah tinggi, mereka mereka peduli sama produknya, apakah peduli sama ya imbal balik dari revenue yang terdapat aja apa gimana? Hmm, ya baik lagi tergantung investornya lagi ya. Ini kayak ya kayak kita diajar di kuliah, ada Iya sih, dosen kan beda-beda juga. Ada dosen beda-beda yang peduli sama knowledge muridnya mahasiswanya. bertambah, tapi ada juga mungkin dosen yang ya udah nih gue kasih materi terserah, itu tanggung jawab lu buat belajar gitu ya. Iya 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 Yang iya. penting nilai lu, ya kalau nilai lu bagus bagus gitu, kalau Oh, enggak ya enggak ya berserah lu. udah. Ya. Iya 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 iya. Cuman cuman mau dia peduli atau enggak juga sih, si investornya juga pasti at least juga peduli terkait finance ya, terkait, karena Finance. dia tuh investor tuh juga, si venture capital ini banyak yang juga dia tuh bukan nanamin duit dia, tapi duit dari orang lain lagi. Nah namanya LP. Ah, namanya apa? uh, Sorry. LP, limited LP. partner. Ya limited partner kalau nggak salah. Baru LP. tahu nih. Nah jadi dia tuh ngumpulin duit dari masyarakat, dari orang-orang high net worth individuals atau orang-orang kaya konglomerat, udah dikumpulin duitnya kan banyak nih, berapa ratus M, mesti dia bagi-bagiin dengan dia janji um, bisa mungkin dapetin return berapa persen gitu yang dia kasih estimasi. Nah kan kalau dia nggak untung ya dia, memang dia tuh dilindungi juga, maksudnya ada case ya dia juga bisa gagal gitu ya, karena Hmm, namanya investasi. investasi. Kan dia kan pengen tetap punya trust yang tinggi sama si orang-orang kaya ini, dia juga pengen supaya orang-orang kaya ini invest lagi, karena dia juga akan, kalau berhasil di batch 1 misalkan, dia nanti tahun depan atau 2 tahun lagi dia akan buka pendanaan lagi. I see. Jadi dia juga pasti berhati-hati untuk make sure gimana caranya dia bisa balik. Nah kadang memang tidak, yang masalahnya adalah tidak kadang nggak realistis aja gitu, karena ya dia ngasih duit banyak banget, terus memang startupnya belum siap atau marketnya nggak siap, ya udah akhirnya ya flop kan. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong soal flop juga, Go Akal ada kemungkinan flop nggak? Terus kalau ada, kira-kira strategi apa ya? Ya, strategi exitnya atau mungkin ya gue nggak tahu ininya sih, marketnya sih. Tapi pasti ada, setiap kemungkinan pasti ada. Strateginya gimana kalau misalnya flop tiba-tiba? Sunset kah? Uh, Flop kemungkinan ada ya, uh, tentu nggak pingin ya, cuman Iya, ya amit amit. hmm,
kita cukup berusaha bermain aman, dalam arti kita nggak hiring yang besar-besaran, kita ada aim buat profitable juga. Jadi kalau ditanya kalau itu terjadi apa yang harus dilakuin, sebenarnya kita ada di kondisi yang dimana kita kalau mau scale down juga bisa, dalam arti tiba-tiba di tengah Oh, nih ya, terus produknya nggak works dan gimana, terus kita kayak ya udah deh kita untuk menyambung runway proyekan dulu gitu, misalkan, atau fokus ke bisnis model yang emang udah jelas, misalkan oke itu udah ada sistemnya nih, akal nih. Eh, Gimana kalau kita bikin bootcamp sendiri. Bootcamp hmm, misalkan ngundang pembicara, ngajar ngajar kita lihat tren-tren yang memang lagi naik kayak AI engineer atau uh, parenting misalkan, ya udah kita nyari yang memang dari cash flow yang lebih lebih jelas gitu ya. Tapi itu sebenarnya less likely karena uh, ya kita pinginnya yang pasti sukses, dan pasti. ada produk lagi yang kita lagi siapin juga sih, harapannya itu bisa bisa naikin traction. Ah, sih. Menarik, menarik, menarik. Iya, iya. Gua kalau sendiri ini juga platform buat bikin halaman semacam kayak membership atau mungkin ya kelas Pas, online. Heeh, untuk pas. ini ya, untuk yang biasa bikin online course dan lain-lainnya juga. Inkubator, sorry, apa ini? Bootcamp dan lain-lainnya gitulah ya. Oh, ada Mm-mm. Fadel juga di sini. Oke. Nah itu boleh jelasin nggak kayak problem awalnya ketemunya gimana, terus ideationnya dari Go Akal ini sendiri? Karena menarik sih, kayak belum ada nemu kayak sejenis ini ya. Apa ada ya? Sebenarnya udah ada lumayan ya beberapa alternatif ya. Cuman memang waktu kita mulai itu, intinya waktu itu karena konsepnya di dunia pendidikan dan Hmm, uh, lebih tertariknya ke pendidikan informal ya. Sebenarnya pengen masuk ke pendidikan formal juga, cuman belum nemu pintu caranya. masuknya. Iya, bikin sekolah sendiri, wah keren juga sih tapi. Ya intinya sih gitu. Hmm, Eh, Terus ya udah ngobrol lah sama yang suka ngajar kelas online, yang belajar ngajar webinar sebagainya. Terus melihat, intinya interview mereka, terus memahami flow-nya mereka, gimana cara mereka marketing, gimana cara mereka terima pendaftaran, pembayaran, sampai nanti conduct kelasnya. Dan itu ternyata sangat-sangat painful gitu ya. hmm, hmm, hmm. Dia pakai Google Form, kalau bayar harus upload bukti Bukti transfer, dia transfer. harus cek ke mutasi ya. Beneran gitu, takutnya kan diedit itunya ya, Iya, gambar bukti transfernya. Udah masuk, terus dia masukin ke grup WhatsApp, terus dia remind nanti dia harus beli Zoom-nya juga. oh Zoom-nya iya. biasanya beli yang sehari ya, yang sewa sehari, itu juga biasanya pakai third party, bukan Yang Zoom official ya. Iya. apa ya, legal, bukan legal, bukan Zoom langsung dari Zoom-nya gitu ya. Heeh. Terus ya udah, terus masih recordingnya dia harus upload lagi dan sebagainya. Itu banyak banget, padahal kebanyakan dari mereka ini pekerja apa ya, ini tuh part time, dia ngelakuin ini tuh bukan full time, karena full time itu Hmm, biasanya hmm. kerja. Nah Iya. akhirnya satu-satu tuh kita mulai handle dari depan, yaitu jadi deh at least pembayarannya kita handle. Oke, dia mau make, kita coba ke dia, terus ke beberapa orang lain. Oh ternyata bulan depannya dia mau pakai lagi. Oke, terus gimana cara bantuin dia marketingnya? Oke, kita buatin landing page. Jadi dia bisa masukin landing page. Oke, terus um, pendaftaran, pembayaran, sampai akhirnya kemarin misalkan kita launching yang grup WhatsApp. Jadi lu nggak perlu invite lagi, karena invite grup WhatsApp itu males banget sih. Iya, capek juga. Apa ya gitu ya, harus download Iya, satu iya. download, terus Iya. masukin nge-save, habis itu di-upload ke apa di invite ke grup WhatsApp. Nah itu kita udah bisa bikin automate, jadi lu tinggal invite admin kita, nanti admin Hmm. kita yang akan invitein setiap ada pembayaran baru, akan ngecekin si orang ini udah masuk belum sih ke grup. Kalau belum, nanti kita akan invite dia. Oh, Jadi kita bikin botnya gitu, botnya gitu. Oh, adminnya bot berarti. adminnya bot. Oh, I see. Menarik, menarik, menarik. Iya, 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 iya. Jadi Ya, seamless banget, jadi orang heeh. uh, mau bikin kelas di Akal tuh ya udah bikin landing page, setup paket harganya, termasuk kita juga ada yang kalau mau bikin cicilan atau Itu sih. bulanan, udah tinggal di setting sampai nanti masuk ke grup WhatsApp. Memang kita belum ada Zoom ya, tapi Oh, itu beli Zoom terus tinggal aman share lah. gitu gitu. Iya, harusnya ya ya problem kecil lah harusnya itu. Dan itu menarik sih apa cicilan ya. Karena dulu gue juga pernah bikin bootcamp dan eh apa ya?
nggak bisa dijual murah bootcampnya gitu. Jadi ya mau Hmm. nggak, dan banyak peminatnya tapi banyak yang nanya cicilan, cicilan bisa nyicil nggak, bisa nyicil nggak. Akhirnya Hmm. nggak bisa. Gue tolak-tolakin. Karena ya susah juga gitu. Seandainya bisa pun pas itu gue pakai ya payment gateway, dan itu cicilannya cuma pakai beberapa platform yang ya gue kurang trust lah sama platformnya. Hmm. Jadi intinya ya nggak bisa dulu deh gitu. Dan kita cooling down dulu sebentar. Gue ada game nih mas buat ngisi waktu juga. Wih, Bentar gimana ya. tuh? Kita main ini dia. Kita main Wordle. Pernah? Kapan terakhir main Wordle? Minggu lalu kali ya. Oh, Tapi sering nggak ya. berhasil. Nah kita bakal coba, nggak tahu sih gimana caranya Mas Diego nyelesain Wordle. Kata pertamanya apa biasanya? Kan pasti punya orang-orang, tiap orang beda-beda tuh. Aku jarang main sebenarnya ya. Kemarin eh, ya sempat ada teman nge-share aja terus nyoba sekali. Apa kata Contohin pertama? dong lang. Waduh, nggak bisa. Gini, kalau gue sih strateginya kata pertama tuh kayak harus punya banyak huruf vokal, biar nanti Hmm. ketebak huruf vokalnya ada apa aja di kata berikut-berikutnya. Hmm. Kata sebenarnya Sama sih sebenarnya. sama ya. Hmm. Apa katanya apa? Eh, ini bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris, New York Times. Coba mains bisa nggak? M MAINS. ini ya, Hmm. M sama I sama N. Nah, kalau gue biasanya audio. A U I Audio. O. Iya, Dapat 4 banyak soal. banget ya itu ya. Mains, oke. M-nya benar depan. Emang benar. Ada I I sama sama N. N-nya ini ya. Ada Apa tapi aja bisa. salah posisi. Ya. Eh, Apa ya? hmm, apa ya? A, kayaknya mungkin ada U ya. U Bisa atau ada O. U atau O. Min. Bisa nggak min ya? Hmm, coba money. Wow, menarik. Mencari huruf yang lain. Oh, E-nya nggak ada tapi kita coba ya. Oh, N ada. Wih, Wis, hampir. banyak coy. Apa ini ada I. I-nya? Gampang dong. Nggak bisa belum tentu ya. Min Min. bisa jadi MIN something Y Oh, nggak apa? ada. Nggak ada. Berarti Bisa jadi O. Minui. Apa Minui? Bisa jadi NIY nih. Mindy. Ada nggak sih Main Mindy? main di itu gimana? DY. Apa ya? Nggak ada kayaknya. Gak ada not Bohong what sih. in. Man D E I O bisa jadi ada ya. Muni. Coba Oh, iseng. Kayaknya nggak ada sih ya. nggak ada. Oh nggak ada juga. Itu iya. Mumi. Ayo. M tengahnya Kayaknya M. kayaknya MIN ya. Coba ya MIN. Something Cuman iya. Kayaknya iya. iya. Min min Hmm, Minli nggak, Minbi, Minci, apa lagi? Mi, Minty. Coba Minty pakai T. Wih, Oh benar. ya. Faktor ini ya, faktor brute force. Ya gue juga gitu sih. Kalau misalnya udah ketahuan huruf-hurufnya pasti di brute force. Iya, karena kayaknya bukan U deh. Soalnya ya berarti Ya kan udah, ini depan belakangnya ya huruf lain. something ya.
seru. Oke. LinkedIn-nya, gue liat LinkedIn-nya Mas Zego juga menarik. Sering nge-share dulu juga, newsletternya sering nge-share tentang product management. Dan juga pernah jadi lead product manager di flip.id. Nah, 3 tahun lumayan lama. Nah, ini gue penasaran sama dunia product manager sih, karena di Twitter juga sempet rame perdebatan ya antara product manager sama developer gitu. Dan di era AI ini yang semuanya bisa di-automate atau mungkin hampir semua bisa di-automate, kira-kira masih perlu nggak sih ada PM di sebuah tim development? Mungkin beda pendapat ya. Kalau Oke, menurut gak apa-apa. eh, gini, kalau kita melihat PM sebagai orang yang bikin requirement, Hmm. sebenarnya itu udah nggak relevan gitu ya, karena siapapun jadi udah bisa bikin requirement. Nah, tapi kan pertanyaannya apakah requirement-nya tepat atau enggak? Satu itu. Yang kedua, berarti kan sebelum requirement dia harus bikin riset ya. Dia harus ngeriset Oh iya. bahwa requirement-nya, maksudnya fitur yang mau dibikin atau fitur yang mau dihilangkan itu tepat gitu kan. Nah, jadi sebelum jadi requirement ada riset. Nah, siapa yang bisa melakukan riset ini? Satu itu. Dan kita bisa kasih title dia product manager atau product researcher atau siapapun, tapi harus ada kayak function orang yang bikin riset ya, yang ngeriset mau bikin apa, atau saya sebenarnya ya ini salah satu apa ya, teks juga ya, bahwa sebenarnya PM itu nggak cuman bikin fitur baru, tapi juga remove fitur juga harus salah satu jadi yang dipikiran gitu. Hmm. Jadi riset itu satu function yang penting. Satu lagi adalah responsibility. Jadi ada nggak yang mau tanggung jawab gitu kan. PM itu kenapa banyak yang dulu sempat rame dan kelihatannya keren, dan bahkan ada yang dibilang wah ini bisa dibayar lebih mahal dibanding kita. Karena sebenarnya responsibility ini yang dicari gitu, product ownership. Lu mau nggak tanggung jawab kalau produknya sukses atau gagal gitu. Lu bisa nggak make sure produk ini 10x, 100x gitu. Nah, basically dua hal ini ya, ngeriset, yang bertanggung jawab akan riset dan bertanggung jawab akan kesuksesan sebuah produknya, itu tuh untuk sekarang selama ini tuh banyak yang dibebankan kepada product manager. Dan dua hal ini mungkin belum bisa AI untuk yang ngegantiin gitu. Iya. Bukan teknik risetnya ya. Kalau teknik risetnya mungkin bisa, tapi kayak misalnya saya bos gitu ya, saya pingin ada orang yang handle app saya ya, karena kita lagi bikin launch produk baru dan sebagainya. Saya nggak mau ngasih itu ke AI. Maksudnya AI tolong bikin terus lu tanggung jawab gitu. Kenapa? Karena saya nggak bisa marahin AI-nya gitu. Saya nggak bisa kayak ngancem dia dengan kalau lu bisa bagus ini lu bisa naik jabatan, kalau enggak nanti lu gue pecat gitu ya. Nggak bisa ya. karena gue cuma pingin ada orang yang bisa mikirin ini full. Nah, dulu itu bisa disebut sebagai product manager, tapi kedepannya bisa jadi nggak harus kayak product manager yang handle itu. Kalau ada engineers ya yang bisa kan role is just name sebenarnya, itu kayak bungkusnya tuh yang dua tadi yang harusnya tetap ada. Bisa aja ada satu orang namanya yang role-nya engineers, yang dia mau tanggung jawab dan dia mau ngeriset. Ya udah, mungkin satu produk ini kita bisa bilang nggak butuh product manager. Iya. Tapi tetap butuh dua function itu sih. Tetap butuh responsibility sama research-nya. Setuju. Iya sih. AI juga, tadi gue mikirnya juga kalau ngumpulin requirements terus technical research, kayak kita kasih aja AI-nya data pendaftarnya berapa, yang register berapa, yang beli berapa, konversinya berapa, dan sekitarnya. Mungkin dia bisa menganalisa sendiri fitur apa yang harus ditambah atau dihapus. Tapi kalau misalnya tanggung jawabnya sih bener sih, harus ada orang yang bisa diancam ya, paling enggak ya. Iya. Kemarin juga sempat ada yang bahas tentang hire people who give a seat. Pernah baca nggak? Sempat rame di belum. Share screen ya. Ya, ini lumayan rame nih dari newsletternya Alexander Wang 2020 sih, tapi baru rame lagi sekarang. Menarik. Ya, gue belum detail sih, baca belum sampai habis. Tapi intinya ya jangan terlalu bagus lah nge-hire orang. Tapi ya ntar gue baca lagi lebih detail. Oke. Terus juga tadi ngomongin product manager. Nah, di product managernya sendiri itu sekarang
job marketnya seperti apa? Apakah masih rame? Apakah udah berkurang atau gimana? Soalnya pernah bahas juga kalau nggak salah dulu katanya ini ya sepi ya atau gimana? Yes, waktu tahun lalu sampai ya awal-awal tech winter tuh memang jatuh banget sih, jatuh banget Hmm. sih. Si jumlah lowongannya karena orang-orang kan efisiensi ya, efisiensi dan apalagi di Indonesia dengan masalah fraud dan lain-lain ya pasti berkurang jauh dan sekarang belum balik lagi ke kondisi sebelumnya yang in a good old days gitu ya, tentu belum. Hmm. Tapi satu hal yang saya mulai lihat, nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi mulai naik lagi. Terutama tebakan saya ada beberapa hal gitu. Pertama, karena oke, kita kan udah kayak down banyak nih ya, udah turun. Cuman mulai ada optimisme baru di AI yang orang-orang mau explore ya, entah orang existing apa produk pengen nambah AI atau memang ada mau bikin produk AI baru. Nah, sehingga butuh tadi orang-orang yang bertanggung jawab, mau tanggung jawab. Nah, sehingga sebenarnya kelihatan mulai banyak lowongan terutama yang memang product manager in AI ya, AI product manager yang Hmm. scope-nya itu development di AI. Nah, itu kayaknya masih akan jadi tren yang positif untuk product manager dan I think nggak cuma PM aja ya, AI developer, AI engineer juga pasti Hmm. lagi naik banget. Um, Kayaknya lagi turns around lah dari yang tadinya buruk-buruk banget gitu ya lowongannya, sekarang lagi naik naik lagi. Iya, Walaupun iya. nggak signifikan ya, nggak comparable sama yang beberapa tahun lalu. Ya. Iya, iya. Perlu orang yang bisa tanggung jawab dan bisa mempelajari AI itu bisa ngapain aja supaya bisa bikin fitur baru atau produk baru. Iya sih, jadi ada marketnya ya, jadi ada demand lagi sekarang. Menarik, menarik. Yes, yes. Terus mungkin harapan sih, harapan buat tadi kita udah bahas tentang startup, ada eh ya ada kasus fraud juga di Indonesia, terus sekarang di penjara, tahu nggak beritanya? Iya. Tahu ya? Oh, ya. Gak tahu sih beneran di penjara apa ada ya nggak tahu. Eh Terus bahas startup, bahas product manager sama produknya juga gue akal. Nah, kira-kira apa harapan yang pengen dikasih buat teman-teman yang memang nggak tahu sih, gue ngeliat gue kan ini ya bikin solopreneur club di ini di Discord dan teman-teman tuh sekarang kayak udah nggak mau lagi kerja bareng orang dalam artian uh, dalam artian kayak hackathon deh, hackathon kemarin tuh boleh boleh individu boleh tim. Gak ada yang pengen tim, pengennya individu semua karena mereka udah gue timnya sama ini aja lah sama ChatGPT atau sama cloud gitu. Jadi gue nggak tahu sih apakah ada rasa optimis gitu ke orang-orang yang pengen bikin startup di Indonesia, ada harapannya nggak? Oke. Jadi kalau teorinya investasi ya Hmm, katanya ya, lu tuh invest saat orang-orang takut gitu ya, iya. supaya lu dapat return yang paling besar. Dan kayaknya in terms of startup itu lagi momennya. Ya, ini Hmm, eh, nggak tahu ya kalau ini perasaan aja gitu ya, perasaan bahwa saat semuanya lagi down sekarang, startup lagi jelek. eh, Malah sekarang momen yang bagus banget, apalagi kita punya tools namanya AI iya. yang kayak kita bisa ngoding jauh lebih cepat ya. Hmm, Oh, aku malah lebih suka sekarang tuh nyari market, aku sebutnya tuh pink market. Jadi kita pink market tuh konsepnya adalah kita cari red market dulu nih, market yang udah full, udah penuh gitu rame, ya, iya. orang nggak bisa orang nggak bisa masuk gitu. Tapi kita cari pinggirannya. Jadi marketnya sama, mirip gitu ya, tapi kita cari yang ada value unik yang bisa kita kasih ke market itu. Kalau kita mikirin kayak sekarang kan misalkan e-commerce gitu ya, marketplace. Itu Iya. kan sangat terfokus ke Shopee dan TikTok dan Tokopedia aja gitu kan. Malah sekarang adalah momen yang bagus untuk kalau kita mau bikin marketplace baru gitu. Kenapa? Karena semua seller yang ada itu sekarang mencari alternatif. Karena mereka tuh udah tinggi banget, apa namanya, biayanya, terus juga Hmm, ya customer support-nya mungkin kurang bagus, terus banyak produk Cina dan sebagainya. Jadi mereka tuh lagi udah karena red market, mereka malah lagi nyari alternatif. Dan kalau kita bisa kasih yang tentu harus ada value unique value proposition juga ya. Misalkan kita bisa 100% lokal produk atau kita bisa ngasih free ongkir untuk yang di satu kota misalkan ya, atau yang location based. Jadi marketplace-nya tuh benar-benar
diprioritasin tuh yang kalau lu satu lokasi gitu, misalkan kayak gitu. Nah itu juga akan lebih mudah di-accept sama market karena marketnya nggak perlu diedukasi lagi, karena nggak perlu dikenalin lagi nih ini e-commerce cara pakainya gimana. Enggak, dia udah ngerti cara pakai e-commerce, marketplace kayak gimana. Sehingga uh, tinggal kasih solusi yang beda, mereka udah ngejar sendiri gitu. Jadi itu sih contohnya kalau kita kayak bisa nyari apa ya generasi sebelumnya udah bangun edukasinya udah tinggi, udah bagus gitu. Tapi misalkan produknya nggak sempurna atau ternyata masih banyak peluang yang orang-orang tuh pengen pindah ya. It happens in all different market sih, nggak cuma tadi ya marketplace, kita mau apa GoFood-nya misalkan ya atau Gojek atau Red hailing lah ya. ya red hailing, terus misalkan tiketing atau apalah, itu menarik banget sih kalau kita bisa masuk dengan value yang berbeda. Ya, I see. Menarik sih. Iya, oke sih. Paling itu aja sih dari gue dan dari Mas Diego hari ini. Thank you Mas. Thank you. Thank you. Ya. Bye bye.